listening to Sunday Rise Radio. Your favorite radio. Halo Lasani, selamat datang di Mood Bekasi, program baru Sunday Rise. Bersama aku Dede yang bakalan nemenin Sanis buat ngobrol santai tapi tetap penuh insight selama 55 menit ke depan. Oke, sebelum kita mulai nih, Sanis gimana sih kabarnya? Semoga lagi dalam keadaan yang baik dan juga mood yang baik juga ya Sanis. Nah, episode kali ini bakalan jadi spesial banget. Kenapa sih bisa jadi spesial? Karena episode ini kita bakalan membahas tentang dunia kreatif. Nah, di sini Sanis tahu nggak sih dunia kreatif itu apa? Dan di sini kita juga bakalan ditemenin sama narasumber kita yang keren dan juga insightful banget loh. So, stay tune with Asyaf Sanis. Mood Bekasi. Anak muda zaman sekarang tuh banyak banget yang pingin terjun ke dunia kreatif, tapi sering bingung nih mulai dari mana, gimana cara survive-nya, bahkan gimana sih cara atur supaya tetap balance sama dunia kerja dan juga dunia kuliah. Nah, hari ini kita bakal tutas kumpas bareng satu pribadi yang keren nih, yang udah lama malang melintang di dunia kreatif tentunya, yaitu Kak Fajar. Kita bakal ngobrol dari mulai perjalanan karirnya sampai tips dan trik gimana biar bisa produktif tanpa burnout. Tanpa berlama-lama lagi, di sini sudah hadir bersama aku Kak Fajar sebagai teman ngobrol kita pada episode kali ini. Halo Kak Fajar. Halo, ini panggilannya apa? Sanis? Iya, Sanis, bener Sanis, banget oke. Kak. Sanis Baswedan bukan? Bukan, itu bukan Kak. Sanis Aduh, doang jangan ya. dong. Iya. Oke. Kak, sebelumnya aku mau berterima kasih banyak dulu kepada Kakak karena sudah bersedia hadir dan duduk bersama aku di sini. Dan kalau boleh tahu Kak Fajar kabarnya gimana nih Kak? Kabarnya alhamdulillah baik dan dingin karena emang di luar hujan ya. Oh iya bener, Jadi karena ya, hujan. ya alhamdulillah sehat-sehat aja gitu. Oke, Kak Fajar, kayaknya kita belum kenalan ya Kak ya. Boleh kenalan dulu gak sih Kak, nama lengkapnya siapa, angkatan berapa nih? Oke, nama lengkap aku Andalas Fajar Rubisono. Iya. Biasa dipanggil Fajar atau Andalas dan aku dari angkatan 2022. Oh, Ya. 2022. Berarti sekarang udah masuk ke semester 7 ya Kak? Semester 7, Aduh, betul. Semester 2 Aduh. nih, lagi nyusun Idih, skripsi. betul banget. Oke Kak, sekarang kalau boleh tahu ya, sekarang Kakak tuh kesibukannya kira-kira apa sih? Kesibukan saat ini apa ya? Karena emang lagi di semester 7, sekarang tuh lagi bikin laporan magang. Oh, Lagi nyusun, terus ya bimbingan-bimbingan. Terus ya sibuk kuliah sama freelance aja sih nyambinya gitu. oh freelance, keren banget tuh semester 7 freelance lagi. Itulah dia. Sambil nyari-nyari kan tambahan Iya, gitu. benar. Oke, kalau boleh tahu freelance-nya kira-kira di bidang apa Kak? Freelance di bidang multimedia sih. Oh, multimedia. Jadi aku tuh lagi ngerintis sebenarnya di bidang videografi, tapi mau coba melipir ke fotografi juga. Terus multimedianya kadang juga soundman kalau diajak sama Keren banget. kenalan gitu, cutting gitu, Iya. soundman. Terus di luar itu kadang musik juga kalau emang lagi sempet gitu. Wah, keren banget sih Kak. Ini kayaknya narasumbernya multi talent banget ya, Sanis, keren. multi-talentan kali ya. Berarti Kakak juga ini ya bergerak di bidang content creator juga tadi, videographer, itu masuk Iya. nggak sih Kak? Oke. Masuk juga sih. Kayaknya aku bakalan mulai tanya-tanya nih ya Kak, karena di sini aku bakalan mengulik Kak Fajar sampai Waduh. daging-dagingnya. Waduh, jangan dong. Untung nggak sampai tulang. Ya Allah, keren banget Tuh tuh the Kak. bone, Baskara, ampun. Oke, aku bakalan mulai tanya dari hal paling basic dulu kali ya Kak. Oke. Gimana sih awalnya Kak Fajar tuh bisa gabung di dunia kreatif gitu? Dan apa emang udah pengen ini tuh dari dulu banget nih udah terarah atau cuman kebetulan nyemplung aja nih? Oke, kalau bahas soal awal-awal, ini awal-awal gimana nih? Dari lahir apa gimana nih? Jangan dari lahir, Oh, jangan dari lahir. dari Oh, enggak. merintis. Dari merintis saja. Iya. Oke. Kalau dibilang terarah sih enggak ya. Kalau dibilang kebetulan juga iya gitu. Dulu tuh waktu SD
emang seneng aja bikin konten gitu. Kayak pernah ngalamin nggak sih zaman-zaman Chandra Leo gitu? Oh iya. Indofitgram. bener. Nah, dulu tuh suka bikin konten-konten sketsa kayak mereka gitu waktu SD, sekitar 6 SD atau 5 SD lah. Terus ya udah dari situ emang suka bikin konten, terus bikin YouTube juga akhirnya. Terus sampai SMP terus tuh masih bikin sketsa-sketsa, terus SMA juga. Terus ya alhamdulillah sekarang masuk ilmu komunikasi dan bisa punya alat yang upgrade atau lebih, jadi ya sampai sekarang gitu jadi orang yang di bidang multimedia lah gitu. Oh iya, berarti emang dari kecil gitu ya Kak ya? Iya, Coba iseng-iseng kecil banget segini nih. Terus jadinya keterusan gitu. Iya. Berarti kakak udah tahu passion kakak dari ya pas masih kecil lah gitu Ya, ibaratkan. alhamdulillah. Berarti seru banget sih Kak dengar-dengar tadi. Tapi kayaknya nggak semulus itu ya Kak ya buat perjalanannya sendiri. Nah kira-kira dari perjalanan kakak masuk ke dunia kreatif nih, ada nggak sih Kak struggle yang kakak alamin gitu? Dan untuk motivasi yang kakak punya sendiri nih supaya bisa tetap survive gitu di tahap-tahap struggle tuh kira-kira apa ya Kak? Kalau struggle sih kayaknya lebih ke bingung juga kalau diinget-inget tuh agak lupa juga nih struggle. Kalau struggle sih kayak manajemen ekspektasi sama waktu mungkin ya. Jadi kayak kita tuh udah berekspektasi konsep kita bakal kayak gini, terus hasilnya bakal kayak gini, tapi kita terhalang oleh waktu lah gitu. Misal kita udah pengen konsepnya sematang ini tapi waktunya ternyata dikit gitu, jadi hasilnya ya kurang maksimal gitu. Mungkin di awal-awal kayak gitu fase struggle-nya gitu. Tapi kalau yang sekarang mungkin struggle-nya lebih ke di bidang industri kreatif ya. Lebih ke penetapan harga sih, karena emang masih merintis. Struggle-nya tuh ya takut kemahalan, takut kemurahan, jadi penetapan harga tuh kayak yang termasuk struggle juga sih. Tadi soal apa lagi? Motivasi ya? Motivasi Kak, supaya motivasi tuh kayak bahan bakar gitu ya. Bahan bakar kita sampai sekarang gitu. Jujur motivasi terbesar sampai sekarang kenapa bisa survive itu karena emang jadi aku dulu tuh sebenarnya cita-citanya bukan yang kerja di kreatif gitu, tapi emang cita-citanya ya kebetulan aku anak tentara. Namanya anak tentara kan, pengennya tuh pengen kayak bapaknya pengen jadi tentara juga gitu. Dulu cita-cita gitu SD gitu. Jadi konten-konten itu cuma emang reversing aja gitu. Tapi ternyata karena emang ada sesuatu yang tidak terduga dan itu merupakan sebuah masalah yang mengharuskan aku kayaknya harus hidup dengan jalan ini deh, dengan jalan di dunia kreatif deh gitu. Jadi ya bahan bakar abadi aku selamanya ya itu gitu. Kayaknya emang I have to live in this way gitu, cara ini gitu. Nice banget Kak, keren sih ngomong Kak. apa? Aduh, campuran banget ya kayak jaksel. Jaksel banget. Oke, berarti kakak emang dari dulu kan ya udah punya prinsip nih mulai aja dulu ya mungkin ya bisa dibilang kayak gitu, karena kan tadi kakak juga udah nyebutin kalau misalkan kakak nih ya ikutan aja seadanya gitu buat bikin konten-konten kayak gitu-gitu. Nah sekarang banyak banget nih Kak anak muda tuh yang pengen terjun ke dunia kreatif. Nah tapi buat take actionnya tuh kadang mereka tuh masih kayak aduh gimana ya gitu mulainya, takut sendiri gitu Kak. Nah kalau menurut Kak Fajar sendiri gitu gimana sih kira-kira pandangan soal prinsip mulai aja dulu itu? Mulai aja dulu, oke. Aku setuju banget sih kalau soal mulai aja dulu, karena emang dunia kreatif tuh bukan sebuah ujian yang 100% tuh harus lulus ketika kita di percobaan pertama gitu. Jadi kesiapan kita buat di dunia kreatif itu seiring berjalannya waktu bakal terbentuk di proses itu sendiri gitu. Jadi menurut aku emang mulai aja dulu tuh penting, karena emang ya udah nanti bakal jadi ketika emang kita udah mulai dan kita ngalamin prosesnya segala macemnya, entah manis pahitnya kita udah ngerasain, dan begitu kita siap kita bakal nemuin ruang kita sendiri sih gitu. Iya, setuju banget sih Kak, karena kan kayak dari aku pribadi nih pernah juga nih dengar kata-kata motivator ya, motivatornya tuh bilang gini katanya,
motivasi kalau misalkan tanpa aksi itu hanyalah halusinasi. Asik. Kelas masuk TikTok nih kayaknya nih. Iya, quotes of the day sih Kak Idih. itu. Boleh. Ya Kak Roti setuju banget ya. Setuju. Mulai dulu Setuju. aja. Mulai aja dulu gitu. Bener. Nah, berarti kan kalau misalkan kita nih udah mau take to action gitu kan, tapi sebenarnya aku nih masih bingung juga Kak. Kadang kayak orang-orang tuh mikir ya kayak, aduh dunia kreatif tuh sebenarnya tuh emang cuman orang yang punya bakat aja atau semua orang tuh bisa masuk gitu ke dunia kreatif. Kira-kira menurut pandangan Kakak yang udah lebih suhu gitu di dunia kreatif tuh kayak gimana gitu Kak? Suhunya derajat sama Kelvin kali. Aduh, oke. Kalau apa ya? Menurut aku tuh semua orang kreatif sih. Menurut aku tuh semua orang kreatif, tapi emang bentuknya tuh bermacam-macam gitu. Beda-beda, betul. Kayak apa ya? Sekarang tuh makin aneh-aneh bahkan orang-orang kreatif kayak cek kodam. Siapa yang kepikiran orang bikin konten cek kodam tuh? Tapi iya, siapa sumpah. gitu? Joget-joget setboard, siapa yang kepikiran gitu? Tapi mereka dapat uang dari kreatif tersebut gitu. Tapi ya menurut aku sih kreatif itu banyak tapi emang berbagai macem gitu. Iya. Dan tadi apa sih pertanyaannya? Tadi yaitu apa cuman yang punya basicnya aja atau ya udah semua orang bisa masuk gitu Kak? Menurut aku semua orang bisa masuk sih, dan kalau dibilang apakah harus punya bakat, kayaknya itu enggak deh. Enggak juga ya. Bakat itu menurut aku cuma bonus aja. Iya benar. Tapi emang kuncinya sih di niat dan konsisten sih. Jadi karena emang kita punya niat gitu, ya otomatis kita bakal into sama hal tersebut gitu, dan ya harus dibalurin juga dengan konsisten gitu biar kita bisa masuk gitu ke dunia kreatif yang emang kita pengen gitu. Oke, aku setuju banget karena kalau buat sekarang itu konten-konten yang lucu nih justru itu kan yang viral gitu kan. Yang nyeleneh-nyeleneh gitu kan, nggak kepikiran gitu. Jadi nggak semuanya harus punya bakat bisa masuk ke dunia Iya, kreatif harus gitu kan. ada basic. Oke. Berarti kalau misalkan setiap orang nih Kak, setiap orang kan kadang kayak pengen ya punya karyanya sendiri. Nah Kakak sendiri kan di sini udah lama gitu terjun di dunia kreatif. Pasti juga Kakak punya ciri khasnya sendiri ya, kayak buat misalkan konten nih videographer atau desain grafis gitu. Nah kira-kira dari Kak Fajar sendiri itu apa gitu karakter atau gaya khas dari Kak Fajar nih kalau misalkan mau publish sebuah konten ataupun karya Kakak gitu? Kalau bahasa gaya khas nih agak bingung juga ya gitu, karena emang aku sendiri belum ngerasain gaya atau ciri khas itu sendiri, tapi aku selalu ngusahain buat lakuin segalanya tuh dengan rapih gitu. Mungkin kalau soal ngebahas gaya atau khas sendiri gimana cara nentuinnya, itu mungkin bisa lebih ke eksplorasi sama refleksi sih. Karena emang dengan eksplorasi kita bakal nyobain tuh semua teknik, semua metode, semua cara, semua gaya. Dengan eksplorasi itu kita bakal nyoba semuanya. Baru tuh ketika kita udah nyoba, kita refleksi mana gaya yang bikin kita nyaman ketika ngerjainnya, mana teknik yang kita suka. Nah dengan refleksi itu kita bisa tahu tuh mana gaya yang bikin kita nyaman, maka kita akan terus pakai itu, dan ya udah seiring berjalannya waktu bakal ketemu sih menurut aku ya. Gaya khasnya gitu. Iya, setuju sih Kak. Karena kan kalau misalkan emang kita bikin konten video atau sesuatu nih, ya kita harus punya ciri khasnya gitu nggak sih dari diri kita. Harus otentik gitu iya, ya. benar. Unik gitu daripada yang lain, supaya audiens tuh kayak oh iya nginget kita tuh dari yaitu gaya kita sendiri. Iya, aku setuju sih. Seiring berjalannya waktu ya Sanis. Oke Kak, boleh nggak sih kalau misalkan aku flashback dulu nih ke awal-awal Kakak lagi nih pas merintis nih, boleh kan? Merintis bukan mewaris ya. Asik. Aduh, ya Allah lucu banget sih narasumbernya nih. Flashback ya? Apa tuh kira-kira? Nah biasanya kan di lingkungan kerja industri kreatif itu punya dinamika yang apa ya, fleksibilitasnya tuh agak bener-bener ya fleksibel banget kadang ya Kak. Tapi kalau misalkan emang lagi kayak dikejar-kejar banget. Nah, Kakak tuh pernah nggak sih ngalamin culture shock pas awal masuk dunia kreatif gitu? Dan gimana sih cara Kakak tuh beradaptasi terhadap ya culture shock tadi yang Kakak alamin kayak gitu? Culture shock ya, mungkin
aku bakal bahas ke industrinya aja kali ya, bukan di dunianya, luas banget. Iya. Mungkin di ketika aku kerja mungkin lebih seringnya tuh kayak culture shock ritme kerja gitu sih. Karena emang ada beberapa tim atau instansi yang ritme kerjanya tuh kayak entah mereka yang benar-benar cepat gitu dan harus disiplin. Ada yang emang ternyata mereka tuh santai gitu, slow aja, kayak let it flow aja. Udah jam segini nih, ya udah santai aja, makan dulu apa gimana. Ada beberapa yang kayak gitu. Mungkin culture shock-nya itu ya. Dan gimana cara ininya mungkin ya tadi fleksibel tadi bisa, fleksibel itu juga aku lakuin, fleksibilitas. Tapi sebelum kita ngelakuin fleksibel itu menurut aku kita harus observasi dulu sih. Jadi dengan observasi kita tuh bakal tahu gimana sih budaya yang ada, orang-orang itu kerja gimana sih gitu. Entah mereka pakai bahasa yang kasar atau pakai bahasa yang benar-benar formal. Karena kan kita nggak bisa kan tiba-tiba datang, gimana bos gitu, nggak bisa gitu. Asik banget tuh. Ngomongnya rektor lagi, nggak boleh, jangan gimana bos gitu. Kita harus observasi dulu gitu, gimana sih cara orang-orang tuh bergaul di lingkungan ini, lingkungan kita kerja gitu. Nah dengan observasi itu baru tuh kita fleksibel, kayak yang tadi Dede bilang, kita harus fleksibel dengan semua yang ada. Mungkin kita kurang suka atau kurang nyaman, tapi ya udah namanya kerja, kita harus telan mentah-mentah gitu. Ya dengan fleksibel itu kita harus bisa fleksibel sih. Terus dari fleksibel itu karena emang kita anak ilmu komunikasi ya. Iya. Yang pasti komunikasi kita sih yang perlu di pakemin juga gitu, dengan adaptasi yang harus kita lakuin gitu. Dengan komunikasi juga ya sekedar nanya hal-hal sepele juga itu termasuk menjaga komunikasi juga gitu, biar kita clear juga kan apa arahannya, apa tugasnya. Jadi ya kayak gitu aja sih buat ngatasin culture shock. Iya, oke. Berarti ya kadang emang kalau misalkan kita di suatu lingkungan tuh ya harus tahu dulu gitu ya, masa ya ujuk-ujuk tiba-tiba kayak aduh apa nih kayak gitu nggak sih Kak? Karena aku pribadi nih ya yang tadinya bukan anak rantau terus tiba-tiba ngerantau kayak apaan ini kok jadi kaget banget gitu Kak. Makanya emang harus ya dilihat-lihat dulu, oh ternyata di sini tuh lingkungannya kayak gini. Dan lama-lama juga kita jadi terbiasa gitu kan mengikuti budaya tersebut. Kayak gitu. Oke Kak, dari background Kakak itu kan emang anak ilmu komunikasi ya, yang notabene emang sambil berkuliah juga ya Sanis. Nah di sini aku mau tanya, gimana sih cara Kak Fajar itu bagi waktu nih antara kuliah dan juga kerja Kakak yang freelance tadi itu? Soalnya teman-teman di sini pasti banyak banget ya yang emang struggle di bagian kayak gini gitu, manajemen waktunya tadi. Iya, oke, manajemen waktu ya. Sebenarnya simple aja sih. Kalau soal manajemen waktu antara kuliah dan kerja, menurut aku tinggal dibikin aja banderisnya gitu, batasan-batasannya. Batasan di sini mungkin bisa kayak jam, kayak misal dari jam 8 sampai 10 kita kuliah. Ya udah kita fokus aja tuh kuliah, nggak mikirin yang di luar, nggak mikirin apa nextnya gitu. Jadi ya udah dibikin banderisnya jadi dari jam 8 sampai jam 9 pokoknya kuliah, nggak boleh mikirin atau ngerjain sesuatu yang lain gitu, entah online entah offline gitu. Baru tuh banderis selanjutnya adalah mungkin jam 10 sampai jam 11 kita ngerjain project atau kerja. Nah di situ juga kita ya udah dilupain dulu kuliahnya nih gitu. Dilupain dulunya, jangan dilupain banget tapi nggak kuliah ya, tapi diingat juga gitu. Ya sesimpel itu aja sih, bikin boundaries kayak jam-jamnya tuh kapan aja gitu. Dan sekarang tuh ada teknologi kalender ya, kalau di HP itu bisa tuh dibikin notesnya gitu. Kayak timeline gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang teledor apa gimana ya, mungkin bisa disetel alarm mungkin ya. Iya bisa sih itu. Iya, gitu aja sih paling. Iya berarti ini ya kakak emang udah bikin skala prioritas terlebih dahulu gitu ya sebelum mengambil langkah itu gitu kan. Betul. Nah ngomongin soal prioritas nih Kak, gimana sih Kak cara Kak Fajar ini nentuin gitu mana yang harus dikerjain duluan, antara ya emang ikutan deadline atau emang ya udah deh gue lebih fokus ke ini, ke pekerjaan dulu atau kuliah dulu kayak gitu. Bener sih tadi yang soal skala prioritas, tapi mungkin di sini aku bakal ngedetailin lagi kayak
mungkin teman-teman bingung gitu kan, tadi yang pertanyaannya soal mana yang harus kerjain duluan. Kalau aku sih nyoba ngebagi jadi 2 hal deh. Jadi yang pertama itu ada hal-hal yang mendesak dan penting. Terus yang kedua ada hal yang tidak mendesak tapi penting. Nah itu. Jadi emang ada 2 hal itu tuh yang bisa dijadiin kategori di kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi ketika kita ngerjain yang pertama tuh yang emang mendesak dan penting, ya udah itu emang bener-bener harus kita kerjain karena mungkin deadline emang besok atau udah hamin jam gitu. Jadi kita harus ngerjain dulu gitu. Terus ya udah setelahnya baru kita ngerjain yang kedua tadi tuh yang tidak begitu mendesak tapi tetap penting gitu. Tapi tetap krusial gitu. Ya gitu aja. Oh berarti bener-bener yang harus bisa manajemen waktu banget ya Kak ya. Bisa dibagi 2 hal tadi tuh, mungkin bisa dicontoh sama teman-teman Sanis tuh. Iya, karena kan di sini Kakak juga kayaknya aktif organisasi juga ya kan. Iya, masih. Udah semester tua, terus habis itu. Kakek. Aduh. Udah gemeter nih tangan. Aduh. Gimana Kak? Buat manajemen waktunya berarti emang yang bener-bener harus, kayaknya padat banget nih ya kalender Kakak. Nggak segitu padat sih kalau sekarang, agak di slow down. Kalau semester tengah mungkin lagi fire-fire tuh. Aduh ya Allah, iya lagi. Ini nih semester 5 nih Kak. Iya kan? Iya. Lagi fire-firean, lagi prime-nya nih. Nah, nyoba sendiri ntar. Iya siap Kak, buat ini ya wejangan buat anak semester 5 nih kayaknya ya, pertengahan. Oke Kak, karena tadi kita udah berbincang banyak ya Kak. Sekarang waktunya Sanis nih Kak yang mau tanya-tanya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi Q&A bareng pendengar. Di sini aku juga udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari Sanis buat Kak Fajar. Nah, udah siap jawab belum nih Kak? Siapa belum ya? Mandi dulu boleh? Jangan dong, keluarnya besok nih. Ya udah sekarang aja nggak apa-apa. Oke, aku langsung bacain aja ya Kak. Pertanyaan pertama, gimana sih Kak caranya ngatasin rasa minder saat lihat karya orang lain yang kelihatannya tuh lebih bagus nih daripada punya kita? Nah pasti itu kayak aku pribadi juga ngerasain ini sih, relate banget sama aku karena kadang kalau misalkan produksi konten dari orang lain tuh kayak ini keren banget ya, tapi kayak aku tapi kok segini sih, apakah aku nggak se-capable itu? Kayak gitu Kak pertanyaannya. Coba deh Kak jawab, aku mau tahu nih tipsnya. Rasa minder tuh menurut aku emang wajar ya, karena aku emang ngalamin sendiri gitu. Jadi emang rasa minder itu wajar gitu. Tapi sebenarnya kuncinya coba ubah perspektifnya sih Dek. Jadi coba ubah perspektif di mana ketika kita ngelihat inspirasi gitu, inspirasi atau hal-hal yang mungkin lebih bagus daripada kita gitu dan bisa kita jadiin contoh gitu. Coba lihat hal itu tuh jangan sebagai atau bukan sebagai kompetisi gitu, tapi dijadikan sebagai motivasi gitu. Jadi ketika kita ngelihat inspirasi, sebuah inspirasi itu kita jangan ngerasa tertekan gitu kayak yang dirasain tadi, kok segini doang ya punya gue ya, kok kayak kurang gitu, Jangan ngerasa tertekan, tapi coba dijadiin motivasi atau sebuah energi gitu biar kita bisa ngembangin diri lagi gitu. Dan yang kedua tuh coba yang namanya ngebandingin pasti bakal ada dong, entah di sela-sela kita mikir kan. Tapi ya itu tadi, coba dibalikin lagi perspektifnya, kayak coba bandinginnya tuh jangan sama orang lain, bandinginnya tuh jangan hasil orang lain, hasil akhir orang lain, tapi kita coba bandingin diri kita sendiri, di masa lalu, kayak mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau 3 bulan yang lalu ketika kita terakhir ngebuat karya gitu. Coba kita bandingin sama diri kita sendiri gitu. Dan dengan dibandingin diri kita sendiri, kita bakal tahu tuh kayak kita udah seberkembang apa sih gitu. Jadi ya jangan compare sama orang lain karena kita nggak tahu proses orang lain kan. Iya sih, bener. Kita nggak tahu, mungkin dia nggak tidur selama berapa jam atau kurang tidur dan lain sebagainya. Kita nggak tahu keringat yang mereka keluarkan tuh udah seberapa gitu, 5 ember, 12 ember, bagaimana? Waduh, bisa buat dipakai mandi lagi deh. Nggak tahu. Ya makanya tuh coba bandinginnya tuh jangan sama orang lain, tapi coba diri sendiri. Lihat gitu. Diri sendiri dulu ya, lihat progresnya. Betul. Oke, buat yang kita sekarang aja kayak, ternyata aku tuh udah sejauh ini loh, keren banget loh. Betul. Kayak gitu ya, Kak. Terus juga ya hargai proses kita gitu loh Dek. Hargai proses, jangan cuma kita ngeliat hasil akhirnya aja gitu. Coba kita
ketika kita ngerjain sesuatu, coba kita ingat-ingat tuh kita udah ngapain aja, kita mungkin kurang tidur, kurang apa, coba hargai proses-proses itu aja gitu, dibanding kok hasil akhir gue cuma segini ya, kok gue nggak juara ya, kok gue nggak apa gitu. Ya udah hargai prosesnya aja dulu gitu, karena dari hargai proses itu kita bakal tahu tuh mana yang kurang, nanti kita bakal improve ke depannya gitu. Buat evaluasi juga ya buat diri Ya, sendiri betul. gitu. Jangan terlalu compare sama orang lain. Karena kan kita juga punya jalannya masing-masing gitu ya. Betul, Kak. punya jalan ninjanya masing-masing Iya, tuh. punya porsinya masing-masing Betul. setiap orang. Yes. Oke, Kak, lanjut ke pertanyaan berikutnya kali Lanjut, ya. boleh. Kalau kita mau terjun ke dunia kreatif katanya Kak, apakah harus punya alat yang mahal Waduh. gitu? Ini sering banget sih buat Iya. orang-orang yang emang kadang mikirnya kayak, aduh gue belum punya alat nih, gue belum punya alat, terus gimana ya? Apa aku nanti aja ya, pending aja ya gitu. Nah ini sering banget ya Kak jadi alasan buat nggak mulai duluan. Gitu, Kak. Nah menurut Kak Fajar ini gimana? Kalau menurut aku sendiri sih enggak dan enggak sama sekali harus ya buat punya alat mahal dulu ketika ingin mulai gitu, karena emang aku pernah baca satu kata-kata di Instagram. Spill. Jadi kreativitas itu bukan apa ya, bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang memaknai hal-hal yang sederhana deh. Jadi artinya adalah sebenarnya ide dan cara pandang kita tuh lebih mahal dibanding alat-alat yang mahal itu gitu, Iya sih. dibanding dengan spesifikasi laptop yang mungkin RTX berapa, GTX berapa, RAM-nya berapa. Sebenarnya ide dan pandangan kita dan cara berpikir kita itu sebenarnya lebih mahal dibanding alat-alat mahal tadi yang mungkin dijadiin prasyarat mungkin untuk memulai ya. Sebenarnya menurut aku enggak sih. Justru alat-alat mahal itu ya, itu tuh cuma ngebantu kita aja sebenarnya. Penunjang aja Iya, ya, cuma Kak. penunjang aja. Dan Dukung lah. di sisi lain sebenarnya alat mahal itu adalah reward dan upgrade di diri kita di masa depan. Jadi kayak ya udah, karena kita udah mulai, yang tadi mulai aja dulu tuh, kita kan mungkin ya dulu aku bikin konten pakai HP Mito yang ada Bisa keyboardnya masukin itu tuh, kan ya kan? iya. Iya. Pakai HP apapun nih, BlackBerry kan zaman-zaman itu, ya udah bikin aja dulu gitu. Dan ya udah rewardnya sampai sekarang karena emang udah konsisten dan niat gitu. Ya udah reward dan upgrade-nya adalah aku kayaknya perlu alat-alat mahal untuk membantu aku lebih kontrol hal-hal yang sebelumnya nggak bisa dikontrol gitu. Ya misal kamera, misal mikrofon dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Ya, aku juga setuju sih, karena kalau misalkan kita harus nungguin alat mahal dulu, kapan gitu? Kapan gitu. Keburu Nah, udah habis ini masanya ya kan Kak? Habis tuh mood energinya tuh udah. Iya, karena kalau Tambahan misalkan emang mahal nih, kita belum bisa beli kan, Mm-mm. jadinya ketunda tuh itu Nah. tadi juga nanti gitu. Dan bisa aja kalau misalkan kita mulai dulu nih pakai seadanya, itu bisa bikin apa ya, dapat apa sih kayak harga lah gitu, dapat Iya. bayaran ya kan Kak, bisa betul. dibilang kayak gitu. Dan bisa nabung juga kan dari situ Nah. kayak gitu. Oke Kak, berarti kalau misalkan emang kita nggak punya alat, nggak apa-apa banget ya Nggak Kak. apa-apa banget. Mulai aja dulu dengan alat seadanya gitu, karena ya udah kalau emang udah into banget sama hal itu, insya Allah sih bakal kewujud hal-hal yang mungkin diimpikan gitu. Iya. Amin. Amin. Aku juga mau Kak. Mau apa tuh? Mau jadi konten kreator yang besar. Itulah dia diundang YouTube apa gimana. Tapi Kak, di sini aku bakalan tanya nih, karena Kakak kan emang udah ya suhu banget kan tadi aku bilang di aduh, dunia enggak sih, kreatif. enggak juga. Aduh. Nggak juga Udah sih. dari kecil banget gitu kan. Iya. Prinsip utama Kakak nih dalam membuat sebuah karya tuh kira-kira apa? Ada gak sih Kak prinsipnya gitu? Prinsip ya. Prinsip. Prinsip aku sih yang tadi aku bilang sekarang kayak ya udah ngelakuin hal yang rapih dulu aja sih. Rapi. Kalau dibilang prinsip mungkin ada ini ya, prinsip kayak Apa tuh? gimana caranya kita ketika kita ngonsep atau brainstorming atau research atau riset dan sebagainya, itu tuh bisa balance dengan eksekusi kita. Karena beberapa orang yang aku lihat atau anak muda atau lain sebagainya lah, baik di Unsika ataupun di luar, itu aku lihat mereka tuh punya ide-ide konsep yang wow gitu ya, dan niat, bisa dibilang niat banget dan terkonsep dan bagus banget. Tapi sayangnya
aku ngeliatnya tuh kayak eksekusinya kayak kurang gitu loh, entah eksekusi di produksinya, entah eksekusi di editingnya dan lain sebagainya. Nah itu menurut aku, jadi prinsip yang aku pakai sampai sekarang tuh gimana caranya ngebalancing antara research atau konsep tadi, brainstorming dengan eksekusinya gitu. Jadi ya balance lah gitu. Jadi ya dengan seimbangan tadi kita bakal ngelahirin suatu konten yang berkualitas gitu. Keren banget. Iya, amin gitu dah. Iya sih, aku setuju Kak, karena kalau misalkan ya tadi strateginya nggak mantep, di eksekusinya nggak mantep juga. Sayang banget ya. Sayang banget Via Valen tuh, sayang. Kayak lagu, Kayak abis lagu ini kita tuh. koploan nih. Aduh. Oke Kak, di sini aku bakalan tanya lagi nih Kak, buat yang terakhir kali ya Kak. Oke, Pertanyaan apa terakhir nih, kira-kira boleh gak sih kasih kita tips atau trik dari Kak Fajar buat membangun personal branding yang berhasil dan juga tetap positif gitu? Oke, tips and trick ya. Sebenarnya universal aja sih. Kayak yang mungkin teman-teman Sanis pernah dengar juga, kayak kita tuh harus tahu dulu tuh niche apa niche bahasanya? Jenis ya, pokoknya jenis atau niche apalah itu pokoknya. Jadi kita harus tahu dulu tuh kita tuh sukanya di bidang apa dan kita tuh mau explore atau passionnya tuh kayak gimana gitu. Apa yang mau kita sharing gitu, kita harus tahu dulu jenis atau kategori yang kita mau dalami atau bagikan gitu. Kemudian ya dari niche itu atau jenis itu kita dibarengin dengan konsisten. Iya, konsisten, lagi-lagi konsisten. Ya, karena emang ya percuma kalau kita udah nemu terus kita uploadnya mungkin kurang sering, entah uploadnya misal Maret 21 upload lagi November 25 kelamaan. Udah nggak aktif tuh nanti. Iya, keburu naik haji itu. Gimana lupa. Aduh. Ya pokoknya dibarengin dengan konsisten gitu, entah kita mulai aja dulu gitu dari niche yang mungkin kita udah temuin, dari sederhana aja nggak apa-apa. Ya dibarengin konsisten dan niat tadi gitu. Terus ya udah dari bekal yang tadi itu kita jadi diri sendiri aja gitu. Yang kedua tuh. Jadi ya jangan kayak jadi orang lain atau kita benar-benar berubah 360 derajat. Jangan. Iya. Cukup Power Ranger aja yang berubah. Kita mah ya. jangan. Jadi kita jadi diri sendiri aja gitu. Jadi otentik gitu. Di dunia kreatif. Mungkin kalau konten creator ya udah kita jadi diri kita aja. Dan menurut aku sih ya personal branding yang bakal positif dan kuat itu ya otentik itu tadi, jadi diri sendiri itu tadi, karena itu yang emang paling jujur gitu. Ya jujur aja gitu, jadi diri sendiri gitu. Mungkin itu aja sih deh. Itu aja ya, karena kelihatannya emang Kak Fajar ini benar-benar yang udah mendalami niche, abis itu konsisten juga. Amin. Aduh kayak nggak usah sombong gitu Kak. Aduh. Soalnya aku ngeliat banget nih Kak, media sosial Kakak tuh benar-benar aktif ya. Instagramnya, LinkedIn-nya juga. Aduh, LinkedIn. Setiap kali aku cek nih postingannya, aduh ini kok lagi aktif ya. Terus langsung ada postingan terbaru gitu sih. Aduh keren banget. Wajib banget dicontoh sih. Ya gak sih buat Sanis-Sanis nih harus aktif dan juga konsisten ya buat personal brandingnya supaya berhasil ya Kak ya. Bener. Karena buat sekarang Gen Z kayak kita nih Kak, kelihatannya tuh malas banget deh buat posting sesuatu. Iya, kemudian bener. Terus nunggu mood dulu deh gitu. Apa namanya kayak bener-bener yang ya udah bodo amat ya Instagram gue atau apa ini gitu kan. Itu digembok lah atau nggak ada postingannya. Itu jangan ya Kak ya. Yang namanya membangun personal branding ya, menurut aku tuh ya dimulai dari coba aja gitu. Kalau mungkin tadinya kita nggak seterbuka itu ya. Mungkin tertutup jadi kita nge-private akun IG kita. Tapi kalau kita emang ya sebagai anak ilmu komunikasi ya yang mungkin kerjanya bakal di dunia kreatif gitu. Ya HR tuh pasti bakal nge-research apa tuh nge-research gitu loh. Calon-calon pekerja gitu misal kita gitu. Ya coba aja dimulai dengan meng-unlock akun Instagram kita gitu. Akun first gitu. Kalau akun second ya terserah sih. Ya udah dengan coba di public, coba kita ngepost keseharian kita dan coba dibangun dengan mungkin sekedar bio kita deh. Kita suka di bidang apa gitu. Coba gitu. Ya dibangun personal brandingnya step by step, nggak harus yang tiba-tiba brok gue seorang
presiden apa gimana? Enggak, Aduh, fun-fun aja. jangan nyenggol-nyenggol ke situ, Kak. Aduh, iya mau. Jangan. Karena Bahaya. harus dari hal kecil dulu Iya, juga ya, Kak. betul. Karena kan kita juga butuh itu buat penunjang karir kita gitu Iya, kan. betul. Benar. Nyamut Bekasi. Gak kerasa banget ya Kak, kayaknya kita buat obrolan kita di episode hari ini tuh udah mau selesai nih Kak. Tadi juga Kak Fajar udah sharing tentang pentingnya semangat nih buat mulai dulu aja, tetap konsisten dan juga manajemen waktunya juga harus penting harus banget nih dijaga, Kak. Iya. Semua itu benar-benar krusial banget ya buat Sanis yang emang pengen serius nih di dunia kreatif. Ingat ya Sanis, dunia kreatif itu bukan soal siapa yang paling hebat. Setuju gak Kak? Setuju, bukan siapa tentang yang paling hebat gitu. Iya, tapi siapa yang mau terus belajar dan juga berkembang, karena selalu ada ruang untuk mencoba, gagal, dan juga bangkit lagi nih Itu dengan lagi ide ya. yang lebih baik. Nah, kayak lagunya Iya. Hi-Fi itu bangkit lagi tuh. Wah boleh nih konser abis ini, Kakak juga bisa musik kan kan? Bisa. Hi-Fi digendangin juga nggak apa-apa itu. Aduh kok digendangin jadi koplo. Ya. Oke, buat Sanis nih yang masih ragu untuk mulai, ingat bahwa setiap orang punya potensi kreatifnya masing-masing. Sanis gak perlu nih alat mahal atau pengalaman yang panjang dan banyak ya Kak ya. Yang harus. penting kita itu punya niat untuk belajar dan juga plusnya tuh adalah keberanian nih buat terus berproses dan mencoba lagi. Karena di sini dari Kak Fajar sendiri aja pasti ada coba apa sih kayak gagal gitu dan harus coba lagi gitu ya Kak. Pasti ada sih di perjalanan tuh struggle kayak gitu. Iya, jadi gagal itu wajar banget ya dalam berproses. Yang penting kita tuh jangan jadiin sebuah kegagalan itu penghalang ya Kak buat kita. Justru jadi bahan bakar kita buat. Iya benar. Ayolah lagi lah, jangan sampai Motivasi lagi. gitu kan. Iya, Ya, batu motivasi. loncatan lah ibaratkan kayak Betul. gitu. Loncat setinggi-tingginya kita. Bener. Setinggi apa tuh Kak? Menara Wah, Eiffel. Jangan sampai kejedok aja dah pokoknya. Aduh, kalau udah tinggi ntar jatuh tuh. Gak apa-apa. Tapi kan kita jatuh di antara bintang-bintang. Ih, keren banget. Katanya siapa sih? Ya, itu lah Oke pokoknya. deh, kalau kayak gitu banyak nih bridgingnya. Gak kelar-kelar nih. Iya, oke Kak, terima kasih banyak ya buat Kak sama-sama. Fajar karena Thank you udah juga. nyempetin nih waktunya buat ngobrol bareng kita hari ini. Semoga obrolan tadi itu kita bisa jadi inspirasi ya buat Amin. Sanis yang lagi berjuang nih ngebangun karya dan personal brandingnya. Iya. Dan Sanis nih jangan lupa untuk terus dukung karya kreator lokal ya lewat dukungan kayak nonton, dengerin atau share karya mereka nih. Sanis itu secara nggak sadar udah ikut ngasih dampak besar loh buat keberlanjutan ekosistem kreatif di Indonesia. Oke, jangan lupa juga buat follow Instagram kita Sundayrise di @sundayrise.id dan subscribe juga YouTube-nya sekarang. Dan boleh nih Kak Fajar boleh di-spill juga nih Instagram biar bisa di-follow Sanis Kak. Mau nggak Kak biar followersnya banyak? Mau dong. Oh mau. Boleh Kak promosi Kak follow Instagramnya siapa nih? Iya. Jadi Instagram aku ada di @andalasfajarw. Tuh follow. Nanti Weh. langsung di follow back Kak? Langsung dong. Oke. DM aja gitu ya. Iya jangan sombong ya Kak. Iya, aman aja gitu. Oke, makasih ya Kak udah Ya, oke. bisa hadir di sini dan makasih ya buat Sanis yang udah dengerin episode hari ini. Aku Dede pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelumnya kita bakalan ada slogan dulu Kak. Gimana tuh Sunday slogannya? Rise. Nih kalau misalkan aku bilang catch the feel sweet, nanti Kakak bilang Sunday Rise. kayak Sunday gitu. Rise, oke. Ya semangat ya Kak tapi. Oke. Biar Sanis juga aduh keren banget nih gitu. Siap. Oke, langsung aja catch the feel sweet Sunday Rise. Bye bye. Sunday Rise Radio. Catch the feels, keep the smile. See you next time, Sunnies.